Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nurizky Aulia, NPM 20210302994, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan dosen pengampu Ibu Anis Sofiana, MSI. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi. Yang pertama ada sistem ekonomi syariah. Ekonomi Islam atau syariat dibangun atas dasar agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau integral dari agama Islam. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan tentang adanya spiritualitas atau ritualitas, namun agama juga merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan, serta tuntutan moral bagi setiap bidang aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari. Secara umum, ekonomi syariah masuk ke dalam rumpun besar ilmu ekonomi itu sendiri. Menurut Paul Anthony Samuelson, ilmu ekonomi disebut sebagai ilmu yang membicarakan tentang pengalaman mengenai tata cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan, tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang menimbulkan kegunaan-kegunaan alternatif untuk memproduksi dan mendistribusikan berbagai barang untuk dikonsumsi oleh masyarakat, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan antara orang perorangan, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya, berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah. Secara norma, hukum ekonomi berada dalam frame hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian ekonomi dikenal dengan sistem hukum ekonomi konvensional dan sistem hukum ekonomi Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi syariah yang bersumberkan dari nilai-nilai yang terkandung dari Al-Quran dan Sunnahnya. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus menjadi pembeda dengan ekonomi konvensional. Ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi syariah menurut para akademisi dan praktisi ekonomi syariah yang ditemui di berbagai literatur, yaitu yang pertama ada prinsip keadilan. Prinsip ini mencakup seluruh aspek pada kehidupan, sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat, antara lain dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Yang kedua ada prinsip kebaikan. Prinsip kebaikan ini merupakan prinsip pemberian yang bermanfaat untuk orang lain dan memberikan hak kepada orang atau masyarakat yang berkehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan suatu bisnis pada tujuan untuk melakukan suatu kebaikan. Yang ketiga, ada prinsip pertanggungjawaban. Prinsip yang meliputi berbagai macam aspek, yakni untuk pertanggungjawaban antara individu dengan individu dan pertanggungjawaban dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, ada prinsip al-kifayah, bertujuan untuk membasmi kefakiran dan untuk mencukupi kebutuhan primer dalam seluruh anggota masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu digunakannya beberapa cara antara lain ialah negosiasi dan mediasi. Bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi telah diatur secara tersendiri di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang disebut dengan Perma nomor 1 tahun 2008
tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang memberikan rumusan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini terdapat dalam pasal 1 angka 7. Yang ketiga, penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur non-litigasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja pengertian dari yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada konsultasi. Konsultasi Black's Law Dictionary memberikan pengertian tentang konsultasi merupakan aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya. Yang kedua ada negosiasi. Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti pendamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan atau litigasi maupun dalam proses pengadilan, dan juga dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Yang ketiga ada konsiliasi. Black's Law Dictionary menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu perkara atau sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi. Yang keempat ada mediasi. Mediasi adalah alternatif penyelesaian perkara atau sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat, serta mempunyai ciri waktu penyelesaian perkara yang disengketakan, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang telah disepakati bersama. Yang kelima, arbitrase. Biasanya dalam bisnis kontrak sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di kemudian hari di antara mereka. Adapun tahap dan proses mediasi di luar pengadilan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pramediasi. Pramediasi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menjalin hubungan dengan pihak yang bersengketa. Yang kedua, memilih strategis untuk proses mediasinya. Yang ketiga, menyampaikan dan menganalisis informasi latar belakang masalah dalam pengumpulan data. Yang keempat, menyusun rencana mediasi. Yang kelima, membangun kepercayaan dan kerjasama di antara pihak. Yang kedua ada tahap mediasi. Tahap mediasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memulai sesi mediasi, yaitu mediator memperkenalkan diri dan para pihak. Yang kedua, merumuskan dan menyerahkan agenda. Yang ketiga, mengungkapkan kepentingan tersembunyi kepada pihak. Yang keempat, membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian perkara atau sengketa. Yang kelima, menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian perkara atau sengketa. Yang keenam, proses tawar-menawar pihak telah melihat kepentingan bersama dan bersedia saling memberikan konsensi satu sama yang lain. Yang ketujuh, mencapai kesepakatan formal. Lalu, apa sih dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan? Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat disampaikan dalam beberapa pasal. Yang pertama, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang kedua, Pasal 1851 KUH Perdata. Yang ketiga, Pasal 1855 KUH Perdata. Yang keempat, Pasal 1858 KUH Perdata.
Yang kelima, alternatif penyelesaian perkara atau sengketa hanya diatur di dalam satu pasal, yaitu pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian perkara atau sengketa. Yang keenam, ayat 7 dari pasal 6. Yang ketujuh, perjanjian tersebut bersifat final dan mengikat pihak untuk dilaksanakan dengan iktikat secara baik. Yang kedelapan, perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah akta notaris merupakan akta autentik. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dapat dikatakan sebagai bentuk yang paling real dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi dengan cara perdamaian dalam sengketa bisnis. Undang-undang ini pula yang dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Penyelesaian non-litigasi adalah suatu penyelesaian masalah hukum atau sengketa di luar proses peradilan yang akan dilaksanakan berdasarkan kehendak dan iktikat baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pendirian Badan Arbitrase Islam di Indonesia sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta bisnis-bisnis Islam yang lainnya, yang sifatnya formal seperti perhotelan syariah. Lembaga arbitrase syariah merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara secara non-litigasi yang menempuh jalur-jalur mediasi dan perdamaian. Dalam penyelesaian perkara di bidang perdata memiliki sifat yang sangat andil dan signifikan dalam mengurangi tingkat kasus di lembaga litigasi atau di luar pengadilan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.